Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvista Jesi Herpani bersama dengan rekan saya Muhammad Reja Prijal. Di sini kami akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah analisa laporan keuangan tahun 2021. Soal yang pertama, di sini ada anggaran produksi dan non-produksi pada tahun 2021 sebagai berikut. Biaya produksi untuk 2000 unit terdiri dari material sebesar 3.500.000, TKL sebesar 3.250.000, BOP tetap sebesar 2.250.000, BOP variabel sebesar 1.500.000, jumlahnya 10.500.000, biaya non-produksi untuk 2000 unit, biaya non-produksi tetap 1.250.000, biaya non-produksi variabel sebesar 1.750.000, jumlahnya 3 juta. Harga jual yaitu 15.000 per unit. Harga jual per unit 15.000, biaya produksi material 3.500.000 dibagi dengan 2.000 dari sini, dari 2000 unit dari sini 3.500.000 dibagi dengan 2.000 sama dengan 1.750, TKL 3.250 dibagi dengan 2.000, hasilnya 1.625, BOP tetap 2.250 dibagi dengan 2.000 sama dengan 1.125, BOP variabel 1.500 dibagi dengan 2.000 sama dengan 750. Biaya non-produksi tetap 1.250 dibagi dengan 2.000 sama dengan 625. Biaya non-produksi variabel 1.750 dibagi dengan 2.000 sama dengan 875. Diketahui P sama dengan 15.000 variabel cost. Variabel cost terdiri dari material, TKL, BOP variabel, biaya non-produksi variabel, yaitu material sebesar 1.750, TKL sebesar 1.625, BOP variabel sebesar 750, biaya non-produksi variabel sebesar 875. Jumlahnya yaitu sebesar 5.000. Untuk fixed cost yaitu BOP tetap sebesar 2.250 ditambah dengan biaya non-produksi tetap yaitu sebesar 1.250. Jumlahnya 3.500. Diminta yang pertama menentukan besarnya tingkat BEP, yang kedua pada tingkat penjualan berapa unit perusahaan akan mendapatkan laba sebesar 5 juta, yang ketiga margin of safety. Nah, di sini ada BEP, masukin ke rumusnya. Fixed cost yaitu sebesar 3.500.000 dibagi dengan 15.000 dikurangi dengan 5.000, hasilnya 350 unit. Nah, untuk BEP dalam rupiah 350 unit dari sini dikali dengan harga per unitnya 15.000, hasilnya 5.250. Bukti yang pertama ada penjualan 350 dikali dengan 15.000 sama dengan 5.250. Biaya variabel 350 dikali dengan 5.000 sama dengan 1.750. Jumlahnya 5.250 dikurangi dengan 1.750, hasilnya 3.500. Untuk biaya tetapnya sebesar 3.500. Laba ruginya 0. Yang selanjutnya, pada tingkat penjualan berapa unit perusahaan akan mendapatkan laba sebesar 5 juta. Nah, untuk laba 5 juta BEP unit masukin ke rumusnya. Fixed cost yaitu sebesar 3.500 ditambah dengan laba 5 juta dibagi dengan P sebesar 15.000 dikurangi dengan variabel cost sebesar 5.000, hasilnya 850 unit.
BEP dalam rupiah 850 unit dikali dengan 15.850 unit ini dari hasil BEP dikali dengan 15.000 hasilnya 12.750. Buktinya penjualan 850 dikali dengan 15.000 hasilnya 12.750. Biaya variabel 850 dikali dengan 5.000 hasilnya 4.250. Untuk si M sama dengan 12.750 dikurangi dengan 4.250 hasilnya 8.500. Biaya tetapnya 3.500, labanya 5 juta. Berarti pada tingkat penjualan berapa unit perusahaan akan mendapat laba 5 juta pada 850 unit. Yang ketiga ada margin of safety atau MS. Untuk rumusnya penjualan yang dianggarkan dikurangi dengan penjualan pada BEP. Penjualan yang dianggarkan yaitu sebesar 12.750 yang ini dikurangi dengan 5.250.000 hasilnya 7.500. Untuk MS dalam persen, penjualan yang dianggarkan dikurangi dengan penjualan pada BEP dibagi dengan penjualan yang dianggarkan, yaitu 12.750 dikurangi dengan 5.250 dibagi dengan 12.750. Hasilnya 0,58 atau sebesar 58%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal analisa laporan keuangan, soal 2. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 laporan bahwa kita harus membuat analisa perubahan laba kotor. Nah, soalnya itu adalah buatlah analisa perubahan laba kotor pada kasus berikut. PT UAS memproduksi dan menjual 2 macam kue, yaitu kue kacang dan kue coklat. Berikut informasi keuangan, budget, dan realisasi dari penjualan kedua produk tersebut. Ada 3 laporan. Laporan yang pertama itu adalah PT UAS budget laba rugi tahun 2021. Di laporan kedua itu adalah PT UAS laporan laba rugi tahun 2021. Nah, yang laporan ketiga itu adalah PT UAS unit realisasi sama harga budget tahun 2021. Nah, di masing-masing ketiga laporan tersebut ada 2 barang yang sama, yaitu adalah kue kacang dan kue coklat. Nah, unit dan penjualan harga pokok dan laba rugi kotornya itu masing-masing itu adalah beda-beda. Ada yang 50 unit, ada 75 unit, ada 125 unit, dan seterusnya. Beda-beda semuanya. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada faktor penjualan. Nah, di faktor penjualan ini ada 2 rumus. Yang pertama itu adalah perubahan harga jual. Nah, yang kedua itu adalah perubahan kuantitas penjualan. Nah, yang pertama terlebih dahulu ada perubahan harga jual. Perubahan harga jual itu adalah SPP HJ2 kurangi HJ1. Harga jual 2 dikurangi harga jual 1 dikali dengan K2. Nah, langsung saja ke kue kacang. Nah, di kue kacang itu harga jual yang kedua itu adalah 2.200. 2.200 dari mana? Kita bisa lihat dari tabel yang tadi. Bahwa kue kacang di harga jual 2 itu adalah di laporan kedua di penjualan harga. Kue kacang berarti harga 2.200 dan di HJ1-nya itu harga jual satunya itu ada 2.000. Dari mana 2.000? Dari laporan 1 di penjualan harga di kue kacang ada harga 2.000, bisa dilihat. Nah, langsung dikali dengan K2. K2 itu dari mana? K2 itu dari laporan 2. Nah, di kue kacang ada 45 unit yang itu. Nah, jadi
2.200 dikurangi 2.000 berarti hasilnya itu 200. 200 dikali dengan 45 hasilnya 9.000 berarti plus. Jadi termasuk ke dalam laba. Nah, itu adalah kue kacang. Nah, langsung selanjutnya itu adalah kue coklat. Kue coklat itu harga jual 2 dikurangi harga jual 1 berarti kue coklat harga jual 2-nya itu 2.900. Dari mana? Dari laporan 2 dari kue coklat. 2.900 dari penjualan harga 2.900. Nah, terus HJ satunya itu adalah 3.000. Jadi dari laporan 1 yang kue coklat berarti 3.000 dari penjualan harga di laporan 1. Bisa dilihat dan langsung dikali dengan K2 berarti 100. Nah, bisa dilihat dari laporan 2 kue coklat terus di dalam unit yang 100 unit. Berarti 2.900 dikurangi 3.000 berarti min 100 dikali dengan 100. Min 100 dikali dengan 100 berarti hasilnya itu min 10.000. Terus kita kurangi dari atas 9.000 dikurangi dengan min 10.000 berarti hasilnya min 1.000. Termasuk ke dalam rugi karena min. Nah, langsung ke rumus yang kedua yaitu adalah perubahan kuantitas penjualan. Nah, SPP K2 kurangi K1 dikali dengan harga jual 1. Berarti dalam kue kacang K2-nya itu tadi 45 bisa dilihat di kue kacang di laporan kedua unit berarti 45 unit. Nah, terus di K1-nya itu di laporan 1 harga kue kacangnya itu yaitu adalah 50. Bisa dilihat dari laporan 1 kue kacang 50 unit. Berarti 45 dikurangi 50 berarti menjadi min 5. Min 5 dikali dengan 2.000 berarti hasilnya itu adalah min 10.000. Jadi rugi karena min. Nah, di kue coklat ada K2 dikurangi K1 lagi. Terus bisa dilihat dari tabel tadi. Nah, kue coklat berarti K2 100 bisa dilihat dari laporan di unit kue coklat 100 dikurangi dengan K1 berarti di laporan 1 kue coklat berarti 100 dikurangi 75 berarti hasilnya itu adalah 25 dikali dengan 3.000 berarti hasilnya itu adalah 75.000. Di atas bisa dikurangi min 10.000 dikurangi dengan 75.000. Hasilnya itu adalah 65.000. Jadi termasuk ke dalam laba karena adalah plus. Kalau di faktor penjualan kalau misalkan plus menjadi laba, kalau min menjadi rugi. Kalau misalkan di faktor HPP ini kalau misalkan ada plus berarti rugi, kalau misalkan min menjadi laba. Kita bahas dari faktor HPP ini. Nah, di rumus faktor HPP ini ada 2 rumus seperti tadi. Ada perubahan HPP persatuan produk, CPP HPP 2 min HPP 1 dikali dengan K2. Nah, di rumus yang kedua adalah perubahan kuantitas penjualan CPP K2 min K1 kali HPP 1. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu yang rumus yang ke-1 yang perubahan HPP persatuan produk. Nah, di kue kacang itu adalah HPP 2 harga pokok penjualan. Kita lihat dari tabel. Berarti HPP 2 kita bisa lihat di tabel di laporan kedua. HPP 2 berarti kue kacangnya itu adalah harga pokok per unitnya itu adalah 1.200. Nah, 1.200 terus di HPP 1 berarti di laporan ke-1 di kue kacang berarti 1.250. Berarti 1.200 dikurangi dengan 1.250 berarti hasilnya itu adalah min 50. Min 50 dikali dengan K2 berarti K2 itu tadi seperti tadi
kita bisa lihat dari laporan kedua kue kacang unitnya itu adalah 45. Nah, berarti 1200 dikurang dengan 1250 hasilnya itu adalah min 50 dikali dengan 45. Berarti hasilnya itu adalah min 2250. Berarti kalau misalkan di faktor HPP, kalau misalkan min berarti menjadi laba yang tadi saya contohkan, yang tadi saya sebutkan. Nah, terus ada kue coklat. Di kue coklat ini ada harga pokok penjualan yang kedua. Kita bisa lihat di kue coklat harga pokok penjualan yang kedua itu adalah di laporan kedua di harga pokok per unit. Berarti 2200 dikurangi dengan HPP 1. Berarti HPP 1 yang dari kue coklat itu adalah 2000. Berarti 2200 dikurangi dengan 2000. Berarti hasilnya itu adalah 200. 200 dikali dengan K2. Kita bisa lihat di kue coklat. Kue coklatnya itu adalah di laporan kedua itu adalah unitnya itu 100 unit kue coklat. Nah, berarti 2200 dikurangi 2000 berarti 200. 200 kali 100 menjadi 20.000. Nah, kalau misalkan plus berarti menjadi rugi. Nah, langsung kita kurangi min 2250 dikurangi dengan 20.000. Berarti hasilnya itu adalah 17.750 termasuk ke dalam rugi. Nah, langsung ada perubahan kuantitas penjualan. CPP K2 min K1 kali HPP 1. Nah, di kue kacang itu adalah K2-nya itu tadi 45. Terus dikurangi dengan K1. Tadi K1 berarti di laporan 1 di kue kacang berarti 50. 45 dikurangi 50 berarti min 5. Min 5 dikali dengan HPP tadi 1250. Dan hasilnya itu adalah min 6250. Berarti kalau min menjadi laba di HPP, di faktor HPP ini. Nah, kalau kue coklat berarti 100 dikurangi dengan 75. Dari K2 dikurangi K1 berarti 100. Kita bisa lihat kue coklat di K2 di laporan kedua kue coklat 100. Nah, di laporan ke-1 K1-nya itu adalah 75. 100 dikurangi 75 berarti 25. 25 dikali dengan 2000. Berarti hasilnya itu adalah 50.000. Min 6250 dikurangi dengan 50.000. Jadi hasilnya itu adalah 43.750. Kalau plus berarti rugi kalau di faktor HPP. Nah, kalau misalkan di faktor penjualan, kalau plus itu menjadi laba, kalau min menjadi rugi. Seperti itu. Nah, langsung kita ke selanjutnya itu adalah komposisi penjualan. Di komposisi penjualan ini ada rumus K2 kali LB1 dikurangi dengan TK2 kali LBR1 sama dengan K2 kali LB1. Nah, di kue kacang kita pakai rumus K2 kali LB1. Nah, di kue kacang ini 45. K2 dari mana tadi? Dari laporan kedua. Terus di kue kacang di unit 45 unit. 45 unit. LBR1 dari mana? LBR1 itu dari laporan 1 di laba kotor per unit. Nah, ada 750. Nah, jadi 45 dikali 750 berarti 33.750. Nah, kue coklat itu kita rumusnya lagi seperti tadi, K2 kali LB1 berarti 100. K2-nya itu 100 di kue coklat di unit. Terus dikali dengan 1000. Berarti hasilnya itu adalah 100.000. 1000 dari mana? LBR1 kue coklat kita bisa lihat di laporan 1 di kue coklat yang laba kotor per unit ada 1000. Nah, jadi 100 kali 1000 berarti 100.000. Terus kita tambahkan 33.750 ditambah dengan 100.000. Jadi hasilnya itu adalah 133.750. Nah, kita langsung ke rumus yang kedua itu ada TK2 kali LBR1. Nah, TK2 itu dari mana? 145 dari total kuantitas. Berarti total kuantitas dari laporan kedua.
dari 145 dari unit, dari total unit. 45 ditambah 100 berarti 145. Nah, terus di LBR1 dari mana? LBR1 itu dari laporan ke-1 di laba kotor, jumlahnya itu 112.500 dibagi dengan jumlah atau total dari unit laporan ke-1 125. Jadi 112.500 dibagi dengan 125 berarti hasilnya itu adalah 900. Seperti itu untuk mencari LBR1 yang rumus yang kedua ini. Nah, jadi 145 dikali dengan 900 berarti hasilnya itu adalah 130.500. Terus 133.750 dikurangi dengan 130.500. Jadi hasilnya itu adalah 3.250. Jadi laba karena plus. Nah, ada TK2 kurangi TK1. TK2 145 yang tadi. Terus TK1 dari mana? TK1 itu dari laporan ke-1 total unitnya 125. Terus kita kurangi 145 dikurangi dengan 125. Terus dikali 900. Berarti hasilnya itu adalah 18.000 termasuk ke dalam laba. Nah, langsung kita masukkan ke dalam PT UAS laporan perubahan laba kotor, relasi dan anggaran 2021. Apakah menguntungkan ataupun merugikan? Nah, lihat dari perubahan harga jual yang tadi yang pertama. Kita lihat. Nah, faktor penjualan berarti hasilnya itu adalah min 1.000 rugi. Berarti merugikan. Kita masukkan ke dalam tabel tadi. 1.000 merugikan. Nah, terus kita langsung ke perubahan harga pokok. Berarti yang tadi HPP. Faktor HPP. Kita lihat. Nah, di faktor HPP tadi yang ini 17.750. Kan di faktor HPP kalau misalkan plus jadi rugi, menjadi merugikan, menjadi 17.750 itu merugikan. Kita lihat 17.750 merugikan. Nah, terus ke perubahan komposisi penjualan yang tadi. Nah, yang ini berarti kita lihat di komposisi penjualan 3.250 berarti laba. Kalau misalkan laba berarti menguntungkan. Nah, jadi menguntungkan. Terus kita lihat perubahan kuantitas. Kita lihat perubahan kuantitas ini adalah 18.000 termasuk ke dalam laba. Kita langsung menguntungkan 18.000. Nah, setelah itu kalian jumlahkan dari 3.250 yang menguntungkan ini ditambah dengan 18.000 dan hasilnya itu adalah 21.250. Dan yang merugikan kita jumlahkan 1.000 ditambah dengan 17.750 berarti hasilnya 18.750. Terus apakah selisihnya itu sama atau tidak? Tidak ya, karena dari 18.750 ke 21.250 itu selisihnya itu adalah 2.500. Kalau misalkan selisihnya beda kita selisihkan. Jadi selisihnya itu adalah 2.500. Nah, setelah kita selisihkan berarti jumlahnya itu, hasilnya itu, totalnya itu semuanya itu sama. Nah, mungkin sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.